Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan seorang anak muda milenial yang memiliki bakat, talenta, dan suara yang luar biasa. Ya sahabat, saya akan berbincang dengan anak muda yang memiliki suara yang luar biasa, pendatang baru di Belantika Musik Indonesia, yaitu Rio Gepse. Hai Rio. Halo. Seneng Tante kamu ada di channel Tante. Aduh, thank you juga udah undang Rio. Iya, Tante salah satu fans kamu loh. Waduh. Suara kamu tuh indah banget gitu. Oh. Yang Tante suka itu adalah ketika kamu bernyanyi dengan nada tinggi tapi kamu nggak ngotot gitu. Nah, Tante mau tanya, sejak kapan Rio sadar bahwa Rio senang dan memiliki suara yang bagus? Kalau untuk sadar sih dari SMP mungkin ya. Baru SMP ya? Baru Jadi SMP baru sadar, oh suara saya bagus gitu. Iya. Atau mulai suka bernyanyi gitu? Mulai suka, mulai aktif untuk bernyanyi. ikut lomba kayak gitu. Oh, dari waktu kecil udah sering ikut-ikut lomba ya? Udah iya gitu. Di antar sekolah ya, betul. biasa kan ketika sekolah itu ada lomba-lomba. Iya. Jadi ikut seperti itu, jadi mewakili sekolah, terus nanti kecamatan, kabupaten gitu ya. Sampai Jawa Nasional. Oke, oh luar biasa dong ya. Jadi memang Rio dari kecil tahu ya bahwa sudah suka menyanyi. Nah, kan selain menyanyi, Rio juga suka bermain musik nih. Iya. Musik apa yang Rio paling suka? Alat musik yang paling aku suka, musiknya atau alat musiknya? Alat musik yang Rio paling suka main? Yang paling aku suka mainin gitar. Gitar ya? Gitar. Kenapa milih gitar? Karena pertama simple, kedua paling enak dipegang ya. Karena bisa dipeluk-peluk ya? Peluk-peluk. Gitu. Nah, setelah Rio nih sadar nih ya kan suka menyanyi, terus oh ternyata suara saya bagus gitu, sering memenangkan lomba gitu. Kapan mulai Rio terbersit untuk saya ingin mencoba masuk ke dunia Belantika Musik Indonesia? Nah, kalau untuk itu baru-baru ini 2016 Rio mulai mau untuk yalah kita bikin single sendiri gitu kan. Kita udah bikin single satu tapi itu nggak jalan karena sempat di launching. Sempat di launching juga. Cuman karena nggak jalan ya akhirnya kita coba lagi di 2021 ini untuk rilis single yang baru. Itu ciptaan Rio sendiri? Ciptaan aku sendiri. Oh, luar biasa ya, ternyata Rio juga bisa menciptakan lagu ya. Iya. Biasa kalau orang yang pernah ciptakan lagu itu katanya orang-orang melankolis. Asik. Gitu. Melankolis. Ya, oke, Rio kan apa yang membuat Rio itu ingin bernyanyi tetapi menyanyikan lagu sendiri, nggak ngambil lagu orang? Karena aku rasa sih penyampaian apa ya, lagunya benar-benar lebih ngerasa aja gitu. Satu itu, yang kedua karya sendiri kayaknya lebih baik daripada karya. Ibaratnya karya-karya lain bagus, tapi karya sendiri kayaknya lebih memuaskan aja. Ya mungkin karena ketika menciptakan itu punya cerita sendiri ya, jadi Rio benar-benar bisa mendalami karena itu ditulis sendiri gitu. Sudah berapa lagu Rio sudah ciptakan? Kalau untuk, berapa ya? Udah banyak ya? Lumayan lah. Tapi yang Rio sudah launching ada satu lagu. Ada satu lagu. Itu yang pertama judulnya apa? Yang pertama itu Cinta Sungguh-Sungguh. Wah, Cinta Sungguh-Sungguh berarti ada cinta nggak sungguh-sungguh nih ya? Ada. Nah ini yang kedua ini. Oh yang kedua ini cinta nggak sungguh. Waduh, ini bisa pengalaman pribadi tuh. Iya, makanya jangan kembali judulnya. Oh gitu. Iya. Oh judulnya jadi yang pertama Cinta Sungguh-Sungguh. Cinta Sungguh-Sungguh. Tapi mungkin karena patah hati jadinya cintanya jadi tidak sungguh-sungguh. Iya itu betul. Diambil judul sekarang Jangan Kembali. Jangan Kembali. Bisa nggak dinyanyiin dikit? Seperti apa? Refnya ya? Ya, terserah dia mau nyanyi yang mana. Refnya aja kita. Kau hancurkan semua mimpi yang ingin ku bagi bersamamu. Tak pernahkah kau pikirkan perasaanku? Pergi saja, jangan kembali, karena hati ini telah terluka. Semoga Tuhan kan membalas yang kau lakukan. Begitu lah.
Keren, tapi ini penuh dendam lagunya nih. Penuh dendam, tapi di akhir dia membalas yang terbaik buat dia, membalas yang terbaik buat aku. Gitu, bukan membalas. Gitu. Bukan membalas sakit hati nih bukan, ya. Bukan. Gitu. Jadi ini perlu penjelasan khusus nih ketika mendengar lagu itu nanti ya. Iya. Jadi saya bilang, wah, kita minta Tuhan balasin, balas yang mana nih? Balas ketika nyakitin atau enggak gitu kan? Ternyata untuk yang terbaik buat dia, terbaik buat kamu juga gitu ya. Betul. Kapan rencana launching? Rencana launching sih mungkin ada di beberapa bulan ke depan, karena kita lagi garap mempersiapkan juga. Betul, lagi garap video klipnya juga, terus beresin juga yang lain-lainnya gitu. Jadi Rio menciptakan syairnya juga dari syairnya aku sendiri dan itu pengalaman juga, sendiri. Dari pengalaman, aduh, itu pasti dalam banget kalau nyanyikan itu ya. Orang tadi aja, aduh, luar biasa, terbawa bener gitu ya. Jadi Rio ini termasuk pria melankolis nih kayaknya ya. Nyiptain lagu-lagunya yang bener-bener lagu yang sangat menyentuh. Gitu. Tapi memang di Belantika Musik Indonesia sekarang kan untuk yang muda, Rio itu kan memang sudah agak jarang ya. Betul. Jadi mungkin saat yang tepat Rio untuk masuk. Tapi bagaimana situasi pandemi ini berpengaruh nggak dengan Rio akan launching, akan memantapkan diri masuk dalam Belantika Musik Indonesia, sementara kondisi pandemi ini sangat berdampak kepada industri hiburan khususnya, apalagi musik ya gitu. Betul. Ya memang karena pandemi ini yang pertama mungkin memang benar-benar mengurangi geraknya para musisi ya. Apalagi khususnya buat orang-orang yang memang sama kayak Rio mau untuk masuk pergi Belantika Musik juga, mereka juga agak tersendat, tapi karena pandemi ini juga membuat lebih kreatif kali ya, punya betul, waktu ya. Punya waktu banyak, dan sekarang pun karena pandemi juga platform media lain-lain tuh udah bisa kita gunain. Iya, sekarang sistemnya jadi berubah. Kalau dulu kan dengan sistem CD, betul, DVD ya. Betul. Tapi sekarang lebih ke digital ya. Jadi ke digital tuh apa yang kayak ada beberapa aplikasi-aplikasi yang harus masuk itu. Itu prosesnya mungkin lebih memudahkan Rio atau mempersulit? Lebih mempermudah sih. Oh, lebih mudah ya. Betul, mempermudah. Jadi ya memang sekarang siapapun bisa membuat channel sendiri ya, bisa tampil sendiri. Jadi seolah mempunyai media sendiri gitu. Tapi kalau untuk musik mungkin dalam bentuk promonya kali ya yang menjadi. Iya, untuk promo atau tour launching ke beberapa radio biasanya kan dulu seperti itu. Iya kan harusnya memang lewat radio yang paling lebih cepat sebenarnya. Tapi sekarang udah berubah ya, mau gimana lagi ya. Udahlah kita ambil jalur ini dulu gitu. Tapi Rio udah mantep nih, ingin menjadi penyanyi. Mantap banget. Mantep banget. Karena memang panggilan jiwanya memang bernyanyi ya. Betul. Oke. Sekarang Rio kan udah mau launching dan siap bersaing di Belantika Musik Indonesia. Penilaian Rio sendiri terhadap musik Indonesia ini udah seperti apa? Penilaian Rio untuk musik Indonesia ini luar biasa banget. Terus banyak ya di Indonesia itu musik nggak hanya satu yang Rio sukain tuh, apalagi dengan musik-musik daerah kita yang emang khas gitu, ada alat musik berbagai ini. Nah, jadi menurutku untuk musik di Indonesia itu sekarang emang pack-nya tuh emang udah tertata gitu untuk masalah genre-genre dan lain-lain. Nah, kalau penyanyi favorit Rio sendiri siapa? Ada Semi Simorangkir. Oh, Semi ya. Iya, Afgan. Oh, iya karena Afgan, Semi itu penyanyi-penyanyi luar biasa mereka ya. Betul. Kalau penyanyi luar negeri? Michael Bublé. Oh, Michael Bublé. Oh, sama dong, tante suka banget tuh Canadian satu itu gitu. Tapi Michael Bublé itu seorang penyanyi nggak punya lagu loh. Betul. Jadi dia selalu menyanyikan, mendaur ulang lagu-lagu lama. Betul. Seperti Home itu kan miliknya Black Shelton ya. Terus beberapa lagu lagi, Save the Last Dance itu kan lagu-lagu, tapi dia bisa membawa lagu itu sangat enak gitu. Nah itu yang seperti tante bilang ya, Rio tuh menyanyi tidak pernah ngotot. Nah mungkin Rio juga agak terpengaruh dengan gaya bernyanyi Michael Bublé ya. Iya betul. Jadi memang luar biasa sih kalau bagaimana Michael Bublé membawakan lagu-lagu tuh kan sangat luar biasa ya. Dia pintar itu untuk pilih-pilih lagu dulu yang mana nih yang bakal
hits. Iya, gitu. bahkan Wah, itu. iya benar. Sementara dia sendiri nggak punya lagu sendiri tuh. Enggak dia nggak punya. Iya, dia nggak punya satu-satunya Iya. penyanyi yang terkenal yang tanpa lagu tuh ya Michael Bublé itu ya. Jadi ya itulah. Tapi terlepas dari apapun ya. Nah, dalam beberapa bulan sebelum launching ini, apa yang dilakukan Rio Paling dalam akhir-akhir persiapan launching itu? yang Rio lakukan sih ya paling persiapannya di luar persiapan paling ya sedikit-sedikit latihan-latihan gitu. Untuk persiapan karena kalau untuk packing persiapan launching karena kita udah ada tim kan. Oh iya, sudah ada. Oh, Iya. dia udah punya manajemen sendiri ya? Iya, gitu. Bagus, luar biasa dong gitu. Nah, tapi proses rekamannya sudah selesai? Sudah. Berarti sekarang tinggal video klip? Tinggal video klip. Oh, untuk video klip dalam proses ini? Iya, betul dalam proses. Itu. Kapan rencana pembuatan video klipnya? Kalau Ya pasti sebelum launching sudah harus selesai dong ya? Iya. Rencana itu nanti kita bulan Juni, pertengahan Juni kayaknya. Oh, pertengahan Juni? Iya, pertengahan Juni ini. Oh, pertengahan Juni pembuatan video klip? Iya, tanggal 17 kalau nggak salah, tanggal segituan. Video klipnya juga didesain oleh Rio sendiri atau? Aku dibantu sama teman-teman juga sih. Oke, Iya, jadi gitu. maksudnya tidak diserahkan kepada misalnya yang biasa membuat produsen video-video klip atau apa, atau memang dibuat tim sendiri? Tim sendiri. Oh, tim sendiri Iya, yang- kita sharing yang bikin. juga cerita. Jadi nggak aku menyerahkan semuanya sama dia, tapi emang ada. Karena kan soul-nya, jiwanya itu ada di Rio Iya, ya. Berarti itu. kan dari mulai musik, syair, sampai ke video klip itu kan memang harus direncanakan bagaimana maunya Rio ketika Iya. menghayati lagu itu dan bagaimana Rio ingin lagu itu bisa tersampaikan ke masyarakat ya. Iya, betul. Nah, optimis nggak Rio? Optimis. Ya, memang harus. Harus. Anak muda itu harus optimis, nggak boleh enggak ya. Gitu. Iya. Nah, hobi lain Rio selain bermain musik, bernyanyi itu apa? Olahraga mungkin. Oh, suka olahraga juga? Futsal ya. Oh, futsal ya. Oke, kalau Rio suka futsal ya? Berarti di sela-sela itu hobi main futsalnya berapa kali seminggu? Seminggu itu kita 1 kali sih. Oh, cuma 1 kali. 1 kali. Jadi kalau 1 bulan itu 4 kali lah. Terus kalau untuk melatih vokal Rio sendiri, apa yang Rio lakukan? Vocalizing di rumah aja. Gitu, vocalizing Kan banyak tuh di rumah. vokalis mereka nggak minum air es, terus nggak minum yang manis-manis. Oh, lebih ke jaga ya, untuk menjaga suara, terus gitu. mereka latihan vokal mungkin dengan rutin kan seperti itu gitu. Kalau Rio sendiri sih untuk konsumsi gorengan agak kurang, Tapi masih, tapi masih. memang gorengan itu susah mau dihilangin. Iya. Tapi nggak begitu. Kalau dulu sih Nggak bisa Sunda makan kalau Sunda banget ya, nggak bisa makan kalau nggak ada gorengan. Nah, itu, Atau nggak bisa Sunda makan kalau nggak ada daun. nah, itu Jadi daun pintu, Daun pintu. daun jendela gitu ya. Oke. Nah, Rio, dari lagu yang Rio ciptakan ini kan, yang Rio akan launching ini single atau album? single. Oh, single ya, single ya. dulu. Yang sebelumnya itu single juga. Single juga itu. Jadi satu keluar. Waktu yang pertama apa kendalanya? Yang pertama itu mungkin karena ada trouble dari promosinya. Oh, berarti memang lebih di marketingnya ya, di Betul. promosinya. Nah, kan sekarang ini dengan pandemi, situasi industri hiburan juga agak layu gitu ya. Untuk off air juga masih dilarang oleh Betul, pemerintah betul, ya betul. kan. Jadi otomatis tinggal memaksimalkan di dunia digitalisasi ini ya. Iya. Gitu. Nah, berarti Rio kan harus siap untuk dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini ya. Tapi mungkin kegagalan yang pertama itu bisa menjadi pelajaran untuk yang sekarang ya. Iya. Jadi jangan sampai apa tadi? Judulnya apa? Judul lagunya? Jangan kembali. Oh, jangan kembali ke kegagalannya ya. Betul. Jadi bisa benar-benar nanti lagu itu Iya. betul-betul bisa menjadi lagu yang dinikmati oleh masyarakat Amin. musik penikmat musik di Indonesia ya. Nah, harapan Rio sendiri ke depannya ya, setelah Rio misalnya menjadi terkenal nih. Iya. Nanti lagunya jadi booming atau digemari masyarakat. Terus apa rencana Rio? Rencana Rio ke depan setelah itu ya terus berkarya. Satu, yang kedua membantu berbagi kasih dengan yang lain. Ya, itu yang Tante suka dari Rio, bagaimana Rio
memiliki sifat yang humble ya sebagai anak muda gitu. Tapi kan gini Rio kan sekarang tinggal di Subang ya. Udah siap hijrah ke Jakarta? Sudah. Karena kan memang kalau kita berbicara industri, Iya. baik itu industri musik, terutama industri hiburan ya, walaupun di daerah itu menggeliat industri musik itu, tapi kan tetap kiblatnya ada di Jakarta gitu. Saya mungkin lebih mempermudah kalau Rio hijrah ya dari Subang ke Jakarta. Jadi sekarang ini udah lebih banyak tinggal di Jakarta. Iya, lebih banyak stay di Jakarta. Sekarang udah lebih banyak stay di Jakarta ya, karena kan untuk mempersiapkan itu mau nggak mau memang harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi ya tante sih berharap kedepannya Rio lagu ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, penikmat musik Indonesia, dan Rio bisa menjadi seorang penyanyi yang nantinya memiliki nama, memiliki karya gitu yang benar-benar lahir dari jiwa. Yang jadi bukan katanya kayak plagiat lah atau apa, tapi benar-benar itu dari jiwanya Rio ya, karena Rio memang ingin selamanya menyanyikan lagu sendiri atau mungkin bisa beli lagu lain dari pencipta-pencipta lagu yang lain. Maunya sih karya sendiri. Maunya karya sendiri ya. Jadi lebih penjiwaannya benar-benar lebih ya. Jadi benar mau seperti Glenn ya. Jadi itu dia. menyanyikan lagunya sendiri gitu dengan ini. Ya walaupun mungkin kalau untuk di panggung atau di apa masih menyanyikan lagu yang lain ya. Tapi kalau untuk single, untuk lagu-lagu Rio ingin menciptakan lagu. Nah, seberapa banyak Rio mencipta lagu? Misalnya seminggu bisa sekali atau sebulan satu lagu, 2 lagu? Sebenarnya sih kalau untuk pembuatan lagu tergantung ide. Tergantung mood. Terus Rio tuh kalau bikin lagu tuh nggak bisa hari ini kita bikin kita jadi gitu. Pasti diulas lagi. Satu lagu itu bisa jadi kalau untuk notnya aja bisa 1 hari, nggak 1 hari pun berapa jam udah jadi. Cuma untuk syair dan ngeblend sama notasinya itu perlu berapa minggu gitu sampai dia enak. Oh ini udah gini kayak gini. Udah. Nah kalau lagu yang akan launching ini berapa lama Rio ciptakan? Kalau karena ini memang kejadian sih ini nggak lama. Jadi cepet ya. jadi Maupun cepet. Musiknya juga ya. Betul. Jadi musiknya sairnya apalagi kalau sair kan udah curhatan hati tuh. Iya bener. Jadi pasti lebih mudah keluarnya gitu. Dia suka nulis. Nulis suka. Misalnya nulis puisi atau nulis lebih cerita. Ke nulis belanjaan sih kayaknya. Nulis belanjaan. itu penggemar semua orang tuh nulis belanjaan apa yang daftar list ya yang akan dibelanjakan gitu. Iya betul. Iya deh. Kalau untuk puisi nggak sih, Rio jarang tulis gitu. Jadi lebih nulis syair lagu. Lebih syair lagu lebih ke suara hati gitu ya. Jadi sebenarnya Rio itu gampang ditebak. Dengar lagunya, oh berarti kalau dengar lagunya lagi patah hati, oh ini Rio lagi patah hati gitu ya. Ke depan tuh jadi begitu. Jadi kalau dengar Rio lagi nyanyikan lagu dengan beat cepat, oh ini lagi happy nih gitu ya. Kalau lagi mendayu-dayu, oh Rionya lagi galau gitu. Karena kan sudah gambaran dari jiwa gitu. Betul. Nah, Rio sendiri terhadap anak-anak muda nih. Kan sekarang zaman milenial nih. Zamannya Rio kan sudah tidak seperti dulu yang untuk masuk dan terjun di rekaman itu kan sangat sulit. Kalau memang tidak benar-benar mempunyai suara, modal yang modal suara, modal teknik yang bagus tuh sulit gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah dengan sistem digitalisasi ini. Rekaman juga mudah, untuk bikin video klip juga nggak susah gitu. Tapi satu hal yang tante suka dari Rio punya hati untuk peduli nih, peduli kepada sesama, peduli itu khususnya kepada kawan-kawan Rio lah gitu. Rio apa yang Rio ingin sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia khususnya? Ya untuk teman-teman perjalanan Karina, sahabat perjalanan Karina, juga buat teman-teman aku dan semua saudara-saudara. Intinya sih aku cuma nitip pesan aja, tetap berkarya, tetap sabar sampai nanti di mana batas pandemi ini kita lepas semua, mungkin dari semua juga bisa stabil lagi. Iya, kita sih harapkan, kita juga berdoa situasi ini tidak berlarut-larut ya, karena
hidup dalam ketidakpastian tuh sangat tidak nyaman juga gitu Iya. ya, dengan secara ekonomi yang benar-benar berdampak gitu betul, kan. betul. Apalagi industri hiburan. Nah itu dia. Itu yang sangat benar-benar merasakan Iya. adanya Dampaknya. pandemi ini, Iya, dampaknya kan. Semua teman-teman tante juga yang musisi, yang penyanyi, yang apalagi di seni peran, semua pada mengeluh gitu Iya. dengan kondisi ini. Tapi ya kita juga nggak boleh selamanya hanya berpasrah ya. Betul. Kita harus tetap terus berkarya, Terus terus berkarya betul. hingga nanti percaya suatu saat pasti akan ada waktunya. Karena nggak selamanya ya. Iya. Semua ada masa baik, ada masa lagi Iya. kurang baik, baik masa yang ini. buruk gitu ya. Tapi apapun itu kita harus tetap benar-benar. Nah, sekarang Rio sendiri dengan masuk di belantika musik Indonesia, otomatis kan Rio siap untuk bersaing dengan industri musik yang kadang-kadang itu kita nggak bisa prediksi. Betul. Ada lagu yang dengan dengan syair yang bagus, lirik yang bagus, musiknya juga bagus, tapi nggak bisa terkenal misalnya. Betul. Bahkan ada kadang-kadang lagu yang hanya sangat sederhana, yang mungkin dia kok lagu kayak gini, tapi itu bisa jadi booming. Betul. Gitu ya. Nah itu memang itu faktor hoki juga ada di situ gitu ya. Apa strategi Rio menghadapi itu? Untuk ngehadapin itu sih lebih ke lapang dada sih ya. Ibaratnya terus berkarya aja. Gitu. Kayak aja nanti kita lempar aja ke masyarakat. Nanti biar bagaimana masyarakat yang menentukan akhirnya. Iya, kan? iya. Apakah itu akan bisa diterima atau tidak? Iya, gitu karena ya. kalau untuk strategi sih nggak ada sih selain kita serahin lagi sama masyarakat. Kalau masyarakat welcome dan suka dengan karya kita ya kita bersyukur gitu kan. Kalau misalnya enggak ya terus coba lagi untuk terus berkarya sampai masyarakat tuh benar-benar mengenal bahwa oh ini Rio gitu. Ini karyanya Rio. Oh iya, saya nikmatin ini. Dia punya manajemen sendiri atau ada label? Manajemen sendiri. Manajemen sendiri Iya. ya. Dan Rio membentuk sendiri manajemen untuk Rio gitu ya. Iya. Jadi untuk brand Rio ke depannya seperti apa, Iya. itu tidak diserahkan kepada label atau produser lain gitu. Enggak. Jadi pingin memproduksi sendiri semua ya. Betul. Jadi Rio dari awal pembuatan lagu, memilih lirik dan lain sebagainya, bahkan sampai strategi pemasaran pun Rio ikut terlibat. Iya. Ya, luar biasa Rio. Tante berharap kedepannya Rio memang benar-benar bisa menjadi seorang penyanyi yang bukan saja digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan bisa membawa nama harum Indonesia ke depannya ya kan gitu. Ya Rio, terima kasih karena Rio sudah hadir dalam channel Tante. Semoga doa Tante Rio bisa sukses. Benar-benar karena Tante salah satu fans Rio. Aduh. Nah, nyanyi dong satu lagu lagi. Apa ya? Lagu ciptaan Rio tentunya. Yang Rio ya? Iya. Yang lagu yang pertama, yang tadi kurang. Ada satu lagu yang atau lagu lain yang lagu Rio paling betul-betul itu jiwanya Rio gitu. Oh. Ini lagu ini sih. Lagu ini awalnya aku mau ciptain buat almarhum Glenn. Rindu Tak Harus Bertemu judulnya. Apa judulnya? Rindu Tak Harus Bertemu. Rindu Tak Harus Bertemu. Jadi ini lagu yang Rio ciptakan untuk Glenn Fredly. Iya. Oh, nice. Dengarkanlah aku rindu pesonamu dan rayumu, ingin ku bertemu sekali ini saja, meski dalam mimpi. Gitu. Luar biasa. Berarti Rio itu pemuja Glenn ya? Pemuja. Emang benar-benar suka dengan Glenn Fredly ya? Suka banget. Dari dia tuh, Glenn itu emang dia nggak pernah lepas dari budaya timurnya yang selalu dia bawa di tiap konser. Iya, dan dia salah satu penggalang juga mengumpulkan musisi-musisi Maluku. Mereka punya agenda yang rutin setiap tahun di Ambon ya. Itu memang luar biasa gitu. Nanti semoga Rio juga ke depan begitu ya. Karena kan dari daerah Jawa Barat nih, Sunda ini paling banyak penyanyi, apalagi penyanyi perempuan ya. Iya, betul. Paling banyak dia.
Nah, oke Rio, sekali lagi terima kasih sudah hadir di channel Tante. Salam sukses buat Rio. Amin. Kedepannya bisa benar-benar menjadi seorang penyanyi yang bisa dibanggakan. Amin. Tuh. Nah sahabat, itu bincang saya dengan seorang anak muda dengan suara yang sangat merdu, Rio Gepse. Masih banyak cerita yang lain yang ingin saya bagikan dengan sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!